Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahannya kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah doa penyembahan malam ini. Puji Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang akan membentuk setiap kehidupan kita selanjutnya, membawa kehidupan kita rendah di kaki salib Tuhan, sujud menyembah kepada Dia. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan kiranya membukakan firman-Nya malam ini dan kita diberkati sehingga keadaan kita dipulihkan, hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Puji Tuhan, sehingga ibadah kita ini berkenan, segala sesuatu yang kita kerjakan ini berkenan, kegiatan roh ini berkenan. Amin, saudaraku. Amin. Jangan kita menjalankan ibadah Taurat, ibadah lahiriah karena tidak ada artinya. Tetapi biarlah kiranya ibadah ini menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan. Untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 13. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, Ya. yang dikuduskan dan dikasihinya, Itulah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Terus kenakanlah belas kasihan, kenakanlah belas kasihan, terus kemurahan, kerendahan hati, terus kelemah lembutan dan kesabaran. Puji Tuhan. Pakaian atau tabiat dari seorang pelayan Tuhan, pakaian atau tabiat dari seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan ialah 1. Belas kasihan, 2. Kemurahan, 3. Kerendahan hati, 4. Kelemah lembutan, 5. Kesabaran. Jadi 5 perkara di atas tersebut sudah harus menjadi tabiat atau melekat dalam diri seseorang, atau dengan lain kata melekat di dalam diri seorang pelayan Tuhan yang tidak boleh lekang seumur hidupnya. Jadi sekali lagi 5 perkara tersebut sudah harus menjadi tabiat. Dengan lain kata melekat di dalam diri seorang pelayan Tuhan yang tidak boleh lekang seumur hidupnya. Sebab kata kenakanlah dalam ejaan lama disebut dengan bersalut. Sebab kata kenakanlah dalam ejaan lama disebut dengan bersalut. Pendeknya 5 perkara di atas menjadi sifat yang sudah mendarah daging. Berarti di dalam sengsara salib 5 perkara di atas tetap terlihat. Bahkan saat diberkati juga 5 perkara tersebut tetap menjadi tabiat dari seorang hamba Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. 5 tabiat itu harus tetap terlihat. Saat memikul salib, saat diberkati, 5 tabiat itu harus tetap terlihat. Tidak lekang dalam seumur hidup seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Prakteknya 1, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Prakteknya sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. 2, ampunilah seorang akan yang lain. Itu prakteknya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kesimpulannya ada 2 kata yang harus diperhatikan, yaitu sabar dan mengampuni. Kesimpulannya ada 2 kata yang harus diperhatikan, yaitu sabar dan mengampuni. Menjadi suatu tindakan yang nyata dari seorang hamba Tuhan di tengah-tengah pelayanannya di hadapan Tuhan. Sabar dan mengampuni itu harus menjadi suatu tindakan yang nyata, praktek hidup dari seorang hamba Tuhan di tengah-tengah pelayanannya di hadapan
Tuhan. Amin. Sabar dan mengampuni. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bandingkan dengan pribadi Rasul Paulus. Filipi pasal 3. Kita bandingkan dengan pribadi Rasul Paulus. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebenaran yang sejati. Ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Iya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Ya. aku lebih lagi. Aku lebih lagi. Ya, terus Disunat pada hari ke-8. disunat pada hari ke-8 persis seperti Yesus disunat pada hari yang ke-8. Terus Dari bangsa Israel. bangsa Israel, Dari suku Benyamin. iya, Orang Ibrani asli. Ibrani asli. Terus Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, Iya. aku orang Farisi. Terus Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Terus Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Terus Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. puji Tuhan. Tanda lahiriah yang melekat di dalam diri Rasul Paulus. Ya. Puji Tuhan, tanda lahiriah yang melekat di dalam diri Rasul Paulus, yaitu 1, disunat pada hari ke-8 sama dengan Tuhan Yesus. 2, bangsa Israel. 3, suku Benyamin. 4, Ibrani asli. Puji Tuhan, 4 perkara tersebut tidak bisa dihapuskan dari dalam diri Rasul Paulus. Tidak bisa lekang, tidak bisa dihapuskan dari dalam diri Rasul Paulus. Amin. Kemudian ada 3 praktek atau tidak. Kemudian ada 3 praktek atau tindakan Paulus di tengah-tengah pelayanannya. 1, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia orang Farisi. 2, tentang kegiatan, ia penganiaya jemaat. 3, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Puji Tuhan, izinkan dirimu dikuasai Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Pendeknya, tanda lahiriah yang melekat di dalam diri Paulus sungguh tak terbantahkan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Amin, saudaraku. Kemudian, jadi selain 4 perkara yang tidak bisa dihapuskan, yang tidak lekang dari dalam diri Paulus, selanjutnya ada 3 praktek atau 3 tindakan Paulus di tengah-tengah pelayanannya. 1, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia orang Farisi. 2, tentang kegiatan, ia penganiaya jemaat. 3, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Pendeknya, tanda lahiriah yang melekat di dalam diri Paulus sungguh tak terbantahkan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Tetapi yang sangat disayangkan adalah 3 praktek atau 3 tindakan-tindakannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang ada 4 hal yang menjadi kelebihannya, yang melekat di dalam dirinya, yang tidak lekang seumur hidupnya. Namun yang sangat disayangkan, ada 3 praktek atau tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab di dalam tindakan-tindakannya tidak terlihat kesabaran dan pengampunan. Sebab di dalam 3 tindakan atau 3 praktek di atas tadi tidak nampak atau tidak terlihat kesabaran dan pengampunan. Sama dengan melayani tanpa kasih Allah. Sama artinya melayani tanpa kasih Allah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Puji Tuhan, silakan baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan Ya. bahasa malaikat, Terus? tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Ya. aku sama dengan gong yang berkumandang dan Gong canang yang gemerincing. berkumandang dan canang yang gemerincing. Alat musik yang tidak berjiwa. 2.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, karunia bernubuat, terus aku mengetahui segala rahasia, kemudian mengetahui rahasia, dan terus memiliki seluruh pengetahuan. memiliki pengetahuan luar biasa, terus Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, iman yang sempurna, terus untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Iya. aku sama sekali tidak berguna. ayat 3, Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, apapun yang dia punya dibagi-bagi, terus bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, Iya. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kasih Allah, kasih agape, terus sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. puji Tuhan. Singkatnya, melayani tanpa kasih sama dengan nol. Singkatnya, melayani Tuhan tanpa kasih sama dengan nol. Nol menunjuk kepada 3 hal. Nol di sini menunjuk kepada 3 hal. 1, alat musik yang tidak berjiwa. Artinya tidak dapat memahami orang lain. Itu ayat 1. Dapat dipahami saudara? Nol itu menunjuk kepada 3 hal. 1, alat musik yang tidak berjiwa. Itulah gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu alat musik yang tidak berjiwa. Artinya tidak dapat memahami orang lain, tidak mau menyelami isi hati orang lain, baik dalam susah maupun dalam duka. Tidak mau mengerti orang lain. Puji Tuhan. Persis seperti alat musik yang tidak berjiwa. Puji Tuhan. Tidak mempunyai nada tinggi dan nada rendah. Tidak bisa mengikuti dan menyelami isi hati orang lain. Tidak mau mengerti kesusahan orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. 2, tadi 0 menunjuk kepada 3 hal. 2, kehidupan yang tidak berguna. Itu ayat yang kedua. Kehidupan yang tidak berguna sama dengan sampah ataupun kotoran. Sama dengan sampah ataupun kotoran. Puji Tuhan. Haleluya. 3, kehidupan menunjuk kepada kehidupan yang tidak berfaedah. Menunjuk kepada kehidupan yang tidak berfaedah. Artinya melayani tetapi tidak menjadi contoh teladan di tengah-tengah pelayanannya. Baik perkataan dan perbuatannya tidak menjadi contoh teladan, tidak berfaedah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah keadaan seseorang. Itulah keadaan seorang hamba Tuhan. Jikalau ia melayani tanpa kasih, sama dengan nol. Sama dengan nol. Jadi nol itu menunjuk kepada kehidupan hamba Tuhan yang tidak berjiwa. Seperti alat musik yang tidak berjiwa. Maksudnya tidak dapat mengerti, tidak dapat menyelami isi hati orang lain. Tidak peduli orang lain. Yang penting hatinya senang. Puji Tuhan. Itu melayani tanpa kasih nol. Beribadah tanpa kasih nol. Barulah yang kedua, tidak berfaedah. Tidak berfaedah, tidak berguna, berarti sama dengan sampah dan kotoran. Yang ketiga, kehidupan yang tidak berfaedah, berarti tidak bisa menjadi contoh teladan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Tidak menjadi contoh teladan, tidak berfaedah. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Tetapi kasih itu sabar. Terus 1. Kasih itu murah hati. 2. Ia tidak cemburu. 3. Ia tidak memegahkan diri. 4. Dan tidak sombong. 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. 6. Dan tidak mencari keuntungan sendiri. 7. Ia tidak pemarah. 8. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 9. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. 10. Terus Ia menutupi segala sesuatu. menutupi segala sesuatu. 11. Percaya segala sesuatu. 12. Mengharapkan segala sesuatu. 13. Sabar menanggung segala Puji sesuatu. Tuhan. Selanjutnya mari kita lihat. Sesungguhnya buah dari kasih. Sesungguhnya buah dari kasih ada 14. 1. Sabar. 2. Murah hati. 3. Tidak cemburu. 4. Tidak memegahkan diri. 5. Tidak sombong. 6. Tidak melakukan yang tidak sopan, berarti sama dengan sopan dalam melayani Tuhan. 7. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, berarti tidak egois, sama dengan tidak egois. Puji Tuhan. 8. Tidak pemarah tetapi peramah. 9. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, sama dengan mengampuni.
10, tidak bersukacita karena ketidakadilan, ya, atau tidak bersukacita di atas penderitaan orang lain. 11, menutupi segala sesuatu. 12, percaya segala sesuatu. 13, mengharapkan segala sesuatu. 14, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan. Dari 14 buah kasih, puji Tuhan, dari 14 buah kasih terdapat kata sabar dan mengampuni. Terdapat kata sabar dan mengampuni masing-masing sebanyak 2 kali. Masing-masing sebanyak 2 kali. Kata sabar 2 kali, yaitu hal 1 dan 14. Amin. Hal 1 dan 14, buah kasih yang pertama dan yang ke-14. Kemudian kata mengampuni, itu hal 9 dan 11, atau buah kasih yang ke-9 dan buah kasih yang 11. Puji Tuhan. Jadi dari 14 buah kasih terdapat kata sabar 2 kali dan terdapat kata mengampuni 2 kali. Selebihnya yang lain masing-masing 1 kali. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kata sabar 2 kali, hal 1 dan 14, kata mengampuni hal 9 dan 11. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, ada 2 tindakan yang menonjol di tengah-tengah pelayanan seorang hamba Tuhan, yaitu sabar dan mengampuni. Itu yang harus nyata. Itu harus terlihat sekali. Sabar dan mengampuni. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Efesus 4 ayat 1 sampai 3, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kesatuan jemaat dan Ya. karunia yang berbeda-beda. Terus? Sebab itu aku menasihatkan kamu. Ya. Aku orang yang dipenjarakan Ya. karena Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kiranya kehidupan kita menjadi kehidupan kita ini berada dalam menjadi tawanan roh seperti Rasul Paulus, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Berarti menjadi tawanan roh, terikat di tengah-tengah kegiatan roh, terikat dengan Tuhan di dalam kegiatan roh. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Berarti melepaskan diri dari dunia sana, mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi tawanan roh. Sama seperti Rasul Paulus, dipenjara karena Tuhan. Itu tawanan roh. Terus? Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Inilah hamba Tuhan. Terus? Berpadanan dengan panggilan itu. Puji Tuhan. Terus? Hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Terus? Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saling membantu. Terus? Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan. Haleluya. Seorang pelayan Tuhan harus berpadanan. Seorang hamba Tuhan harus berpadanan dengan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Amin. Seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan harus berpadanan dengan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Loh, seorang hamba Tuhan harus berpadanan dengan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Puji Tuhan. Jangan sampai kita melayani Tuhan, jangan sampai seorang hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak berpadanan dengan panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus berpadanan dengan panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Tidak boleh urakan, tidak boleh seperti orang dunia, bebas berbuat kejahatan, bebas berbuat kenajisan, tidak boleh. Seorang hamba Tuhan harus berpadanan dengan panggilannya. Tidak boleh bebas berbuat dosa, tidak boleh seenaknya sesuka hati main belakang. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti pertama selalu rendah hati. Puji Tuhan. Sebaiknya memang seorang hamba Tuhan harus rendah hati. Imam-imam
harus rendah hati. Tidak boleh congkak, tidak boleh panas hati, tidak boleh mudah tersinggung. Puji Tuhan. Strip yang kedua, lemah lembut. Lemah lembut. Puji Tuhan, berarti tidak kasar. Puji Tuhan, tapi jangan salah dimengerti, tegas itu bukan berarti kasar. Tegas itu sinonimnya disiplin. Amin, saudaraku. Jadi, haleluya. Puji Tuhan, lemah lembut berarti tidak kasar. Memang seorang imam tidak boleh kasar. Puji Tuhan, orang yang kasar identik dengan keras kepala, susah diatur. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian strip yang ketiga, sabar. Strip yang ketiga, sabar. Memang seorang hamba Tuhan, seorang imam, seorang pelayan Tuhan harus sabar. Harus sabar. Puji Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan tidak sabar di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan Tuhan akan berantakan. Puji Tuhan, pekerjaan Tuhan akan berantakan. Melayani akan serampangan, sesuka hati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus sabar. Sabar di dalam hal menanggung penderitaan, sabar di dalam hal menerima didikan dari Tuhan, sabar di dalam hal memikul salib, sabar dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang tidak kalah penting, strip pertama atau A, seorang hamba Tuhan harus menunjukkan atau menampilkan kasih Allah di dalam hal saling membantu. Yang tidak kalah penting, A, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus menunjukkan atau menampilkan kasih Allah di dalam hal saling membantu. Harus saling membantu satu dengan yang lain. Jangan kita ini mencari puji-pujian dan hormat di luaran sana, tetapi di dalam rumah Tuhan tidak saling membantu. Ini suatu kekeliruan yang sangat luar biasa. Kemudian memelihara kesatuan roh. Kemudian memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita melayani Tuhan di antara pelayan-pelayan Tuhan, di dalam melayani Tuhan harus melayani dengan satu ruh. Harus melayani dengan satu ruh. Amin. Puji Tuhan, melayani dengan satu ruh, yaitu dengan ikatan damai sejahtera. Dengan ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan, membawa damai sejahtera di tengah ibadah pelayanan. Jangan kita pura-pura ini itu, bertindak ini itu, tetapi untuk merusak suasana yang ada. Puji Tuhan. Masih ada saja yang hidup seperti itu, saya lihat. Puji Tuhan. Ayo. B, memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan. Antara seorang pelayan Tuhan dengan pelayan Tuhan yang lain harus melayani dengan satu roh. Caranya dengan ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan. Jangan menjadi kehidupan yang membawa keonaran dan kelaliman. Tetapi berusahalah memelihara kesatuan roh, melayani dengan satu roh antara seorang dengan yang lain. Caranya oleh ikatan damai sejahtera. Oleh ikatan damai sejahtera. Bawalah damai sejahtera itu. Jangan membawa keonaran dan kelaliman. Oleh karena banyaknya kemunafikan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Setuju?
Setelah nanti keluar dari ibadah bisa membawa damai sejahtera? Puji Tuhan. Praktekanlah itu. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Selanjutnya Efesus 4 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ya. Segala kepahitan, Kegeraman, apapun yang memahitkan hatimu, termasuk kegeraman, terus kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Terus? Demikian pula segala kejahatan. Perhatikan ayat ke-32, terus Tetapi hendaklah kamu ramah, terus penuh kasih mesra, terus dan saling mengampuni. saling mengampuni. Tadi sabar di ayat 2, di ayat 32 saling mengampuni. Terus Sebagaimana Allah di dalam Kristus Ya. telah mengampuni kamu. puji Tuhan. Haleluya. Kemudian seorang hamba Tuhan, saudaraku, selain sabar, di ayat 2, selain sabar juga harus saling mengampuni dan ramah antara seorang dengan yang lain, serta penuh kasih mesra untuk menjaga kesatuan, untuk supaya terjaga kesatuan antara satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi jadi seorang hamba Tuhan selain sabar pada ayat yang kedua, juga harus saling mengampuni. Diikut sertakan dengan keramahan dan penuh kasih mesra untuk menjaga kesatuan, keutuhan, kesatuan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya kira ayat ini berkali-kali kita dengar. Juga ayat yang lain untuk menjaga keutuhan, kesatuan berkali-kali kita dengar. Tapi ada kalanya perasaan ini selalu menonjol, sehingga suasana jadi rusak. Jangan lagi seperti itu. Puji Tuhan. Jangan lagi seperti itu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itu ya. Jadi seorang hamba Tuhan harus sabar, pada ayat yang kedua harus sabar. Kemudian ayat 32 saling mengampuni, diikut sertakan dengan harus ramah dan penuh kasih mesra. Tujuannya untuk menjaga kesatuan, keutuhan, kesatuan. Syaratnya membuang 5 perkara. Syaratnya membuang 5 perkara. 1, kepahitan. Apapun yang membuat hatimu jadi pahit, itu harus dibuang. 2, kegeraman. Apapun yang membuat engkau hatimu geram, itu harus dibuang. 3, kemarahan. Apapun yang menimbulkan engkau jadi marah sampai bersungguh-sungguh ngomel kepada Tuhan, buang amarah itu. 4, pertikaian. Jangan sampai ada pertikaian antara seorang pelayan Tuhan dengan pelayan Tuhan yang lain. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh ada perselisihan. Amin. Puji Tuhan. 5, fitnah. Puji Tuhan. 5, fitnah. Puji Tuhan. Ini juga harus dibuang. Jangan kita merusak nama baik orang lain karena kita tidak suka. Puji Tuhan. Kemudian 6, segala jenis kejahatan, semuanya itu harus dibuang. 6, segala jenis kejahatan, semuanya itu harus dibuang. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Biarlah kiranya hal itu benar-benar kita buang. 6 perkara itu kita buang. Amin. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Haleluya. Yang sudah melayani Tuhan, kiranya ini dibaca lagi ayat ini di rumah, supaya semakin dewasa di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan hanya ilmu pengetahuan saja. Kalau hanya ilmu pengetahuan nanti tidak rendah hati. Akhirnya merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih suci, bahkan bisa menganggap perasaan seperti itu lebih baik dari gembalanya.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Ya, imamat yang rajani, Ya. bangsa yang kudus, Ya. umat kepunyaan Allah sendiri. ya, jelas ayat ini menunjukkan kepada seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Terus, Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia inilah tugasnya, memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Terus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang Ya. yang ajaib. puji Tuhan, tugas dari seorang hamba Tuhan ialah memberitakan salib Kristus, sama dengan sabar dan mengampuni. Tugas dari seorang hamba Tuhan ialah memberitakan salib Kristus dimanapun kita berada, sama dengan sabar dan mengampuni. Amin, saudaraku. Salib Kristus itu, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah manusia lewat sengsara salib. Kasih itu ada 14 buah kasih, dari antaranya ada 2 kali kata sabar dan ada 2 kali kata mengampuni. Jadi tugas dari seorang hamba Tuhan ialah memberitakan salib Kristus, berarti sabar dan mengampuni. Sabar dan mengampuni. Puji Tuhan. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, Ya. tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Ya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Mengapa seorang hamba Tuhan bertindak dengan sabar dan mengampuni di tengah-tengah pelayanannya? Pertanyaannya, mengapa seorang hamba Tuhan harus bertindak dengan sabar dan mengampuni di tengah-tengah pelayanannya di hadapan Tuhan? Jawabannya adalah sebab Tuhan sudah terlebih dahulu sabar dan mengampuni kita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu sabar dan mengampuni kita. Amin, saudaraku. Apa buktinya? Dahulu kita bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu buktinya Tuhan sabar dan mengampuni kita. Kalau kita melayani Tuhan dengan sabar dan penuh pengampunan, itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu sabar dan mengampuni kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu seorang pelayan Tuhan tidak boleh egois. Tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Tidak boleh mencari puji-pujian yang sia-sia. Tidak boleh menonjolkan diri di tengah ibadah dan pelayanan. Tidak boleh menjilat. Tugas dari seorang hamba Tuhan memberitakan salib Kristus. Berarti sabar dan mengampuni dimanapun kita berada. Sabar dan mengampuni. Tindakan semacam ini harus terlihat dari seorang pelayan Tuhan. Kalau sabar, tidak mudah mengambil keputusan yang keliru. Kalau mau mengampuni, berarti tidak mudah menunjuk dosa orang lain. Dan tidak mudah melakukan kesalahan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi dapat kita mengambil kesimpulan, sabar dan mengampuni itu adalah seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kewaspadaan, menjaga dirinya dan menjaga pengajarannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebentar. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Puji Tuhan. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, Ya. dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itulah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Terus Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, Ya. yaitu pengampunan dosa. puji Tuhan. Haleluya. Kita telah ditebus dan dosa-dosa kita telah diampuni, sehingga oleh darah salib Kristus kita mengalami kelepasan. Amin.
dan menjadi imamat rajani sama dengan hamba Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi jelas, menjadi hamba Tuhan karena Yesus Kristus sabar dan mengampuni. Sabar dan mengampuni. Kalau seseorang ditetapkan menjadi hamba Tuhan, ditetapkan menjadi seorang pelayan Tuhan, karena Yesus sudah terlebih dahulu sabar dan mengampuni. Suatu tindakan yang luar biasa, tindakan yang heran dan mengagumkan sekali. Setelah saya teliti tadi, buah kasih ada 14, ternyata sabar dan mengampuni itu 2 kali ditulis di situ. Barulah saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kemurahan Tuhan. Ini harus tindakan sabar dan mengampuni ini satu tindakan yang harus nyata di dalam diri seorang hamba Tuhan. Kalau Tuhan tidak sabar dan mengampuni kita, sudah habis kita. Dari dulu, dari zaman beberapa tempo dulu sudah habis kita. Di Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Nah, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Silakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Ya. sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya. Baik itu tanda lahiriah, 4 hal yang menjadi tanda lahiriah, maupun 3 hal yang menjadi tindakan dari Rasul Paulus. Puji Tuhan, dahulu keuntungan tetapi menjadi rugi karena Kristus. Puji Tuhan, 2 bagian di atas. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, Ya. karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Ya. lebih mulia daripada semuanya. Terus, Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, Ya. dan menganggapnya sampah, sampah kotoran, terus supaya aku memperoleh puji Kristus. Tuhan. Yang dahulu keuntungan bagi Rasul Paulus dianggap sampah atau kotoran untuk memperoleh Kristus. Haleluya. Yang dahulu keuntungan bagi Rasul Paulus dianggap sampah atau kotoran supaya ia memperoleh Kristus, supaya ia memiliki Kristus. Puji Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia daripada semuanya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Status yang melekat di dalam diri, mungkin lahir dari darah biru, mungkin lahir menjadi anak seorang konglomerat. Status itu sudah mendarah daging. Puji Tuhan. Tetapi kalau tindakannya tidak terlihat, tetapi dalam tindakannya tidak terlihat kesabaran dan pengampunan, itu tidak ada artinya. Nol. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetapi Rasul Paulus berkata, yang dahulu kuanggap menjadi keuntungan, menjadi sampah, dianggap menjadi sampah atau kotoran, supaya ia memiliki Kristus. Puji Tuhan. Kristus lebih mulia dari sampah. Loh, Kristus lebih mulia dari sampah.
Kristus lebih mulia daripada darah biru. Amin, saudaraku. Apalagi darah hitam. Kristus lebih mulia dari sampah, dari status yang ada di dunia ini. Bahkan kedudukan jabatan secara lahiriah yang diperoleh oleh manusia duniawi, Kristus lebih mulia. Bagi Rasul Paulus semua itu dianggap sampah dan sangat merugikan sekali. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, 4 tanda lahiriah dan 3 tindakan dahulu adalah, pendeknya 4 tanda lahiriah dan 3 tindakan dahulu dianggap keuntungan, tetapi pada akhirnya dianggap menjadi sampah oleh karena Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia, Ya. bukan dengan kebenaranku sendiri, Bukan lagi, terus, karena mentaati hukum Taurat, ya, melainkan dengan melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, ya, kebenaran karena iman, terus. yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Pada akhirnya Rasul Paulus hidup dalam kebenaran karena iman, sebab ia telah melepaskan, menyingkir dari 3 tindakan, yaitu tentang kebenaran yang disertai dengan ragi Farisi. Itulah kebenaran yang dicampur dengan adat istiadat orang Yahudi. Kemudian strip yang kedua, dia menjadi seorang penganiaya jemaat, sebaliknya penuh dengan kasih, sabar dan mengampuni. Amin. Lalu tindakan yang ketiga, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Artinya ia sekarang berdiri di atas korban Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Jadi saya ulangi dulu pendeknya, 4 tanda lahiriah dan 3 tindakan yang dahulu dianggap keuntungan, tetapi pada akhirnya dianggap menjadi sampah kotoran oleh karena Kristus. Kristus lebih mulia dari sampah. Kristus lebih mulia dari sampah. Puji Tuhan. Haleluya. Kristus lebih mulia dari statusmu. Puji Tuhan. Pada akhirnya Rasul Paulus hidup di dalam kebenaran karena iman, dibenarkan oleh darah salib Kristus. Sebab ia telah melepaskan, tandanya ia telah melepaskan 4 tanda lahiriah, serta ia menyingkir dari 3 tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Antara lain, ia tentang kebenaran yang disertai dengan ragi Farisi, yaitulah kebenaran yang disertai dengan adat istiadat orang Yahudi. Kemudian B, penganiaya jemaat, sebaliknya penuh kasih, berarti sabar dan mengampuni. C, puji Tuhan, pada akhirnya ia berdiri di atas korban Kristus. Ia tidak lagi berdiri di atas hukum Taurat. Dia tidak lagi mempertahankan hukum Taurat itu. Puji Tuhan. Sungguh heran kasih Allah. Sabar dan mengampuni saya dan saudara. Sungguh heran, luar biasa. Ajaiblah kasih Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, malam ini mari kita belajar bijaksana, menerima firman yang sudah kita terima malam ini, kemudian hidup di dalamnya untuk menjadi hamba Tuhan yang penuh kasih, berarti sabar dan mengampuni. Puji Tuhan. Dan malam ini kita buktikan dengan membawa diri kita masing-masing rendah di kaki salib Kristus, tersungkur di hadapan tatanya, sujud menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas kehidupan kita. Dialah Allah sesembahan kita. Hanya kepada Dia saja kita berbakti. Biarlah kehidupan rohani kita ini berada sampai pada puncaknya, yaitu berada dalam penyembahan. Dengan lain kata, penyerahan diri sepenuh
untuk taat kepada kehendak Tuhan. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.